Ada satu kondisi yang selama ini kita anggap benar, karena hal tersebut kita nggak pahami secara dalam dan kita pikir itu kebenaran yang mutlak. Yang ingin saya katakan hari ini, malam ini adalah bahwa seringkali kita menafsirkan roh yang menyala-nyala itu sebagai satu tindakan spirit, sama dengan kita identikan begini: saya bersemangat ikut Tuhan, saya mengasihi Tuhan, yang identik dengan tindakan-tindakan kita di dalam tindakan sehari-hari. Saya ambil contoh, saudara pulang KKR pasti semangat ingin cari Tuhan. Nah, kita identikan roh yang menyala-nyala itu hanya sebuah spirit yang melahirkan tindakan-tindakan yang kelihatannya ada antusias yang mendalam kita kepada Tuhan. Sehingga seringkali kalau hal ini diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami satu pertanyaan yang besar: apakah hanya sebatas itu roh yang menyala-nyala? Apakah hanya didasari oleh kondisi, oleh suasana, oleh sesuatu yang kita terima, itu yang akan membuat kita roh kita menyala-nyala, spirit kita semangat kita begitu menggebu-gebu untuk mencari Tuhan? Dan waktu membuktikan bahwa kadang-kadang semangat itu tidak bertahan lama. Kenapa? Karena seringkali semangat itu diidentikan dengan faktor luar. Kita bersemangat karena apa? Kalau orang lagi jatuh cinta, dia akan semangat untuk sungguh-sungguh. Orang lagi punya sesuatu keinginan, dia akan bersemangat mengejarnya. Nah, dalam Roma 12 ayat 11, satu bagian saja, bagian tengahnya saja, Roma 12 ayat 11b, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kalau saudara memahami semangat yang menyala-nyala hanya sekedar seperti kita menyambut artis, kita berteriak ha 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 ha, apa bedanya di gereja kita nyanyi dengan lompat-lompat dan kita berkata semangat kita sudah menyala-nyala, roh kita sudah menyala-nyala. Dan kebanyakan para pendeta karismatik Pentakosta menafsirkan roh yang menyala-nyala itu hanya sekedar satu tindakan emosional terhadap sesuatu. Betul nggak? Betul nggak? Terlalu gampang menafsirkan roh yang menyala-nyala dan terlalu dangkal kalau pemahaman roh yang menyala-nyala hanya sekedar tindakan emosional karena sesuatu. Itu menyebabkan kenapa banyak orang pulang KKR 1 minggu kemudian hidupnya lebih parah dari sebelum KKR. Betul? Itu menegaskan kenapa orang ibadah tidak ada perubahan. Karena di gereja dia bisa semangat emosional, tanda kutip, rohnya menyala-nyala, tapi di rumah dia nggak menemui keadaan yang sama seperti gereja, nggak ada kondisi yang sama seperti gereja yang membuat dia punya alasan untuk berkata, ya sudahlah. Semangat bisa turun karena perjalanan waktu. Betul nggak? Betul nggak? Yang pacaran pengen ketemu terus. Kalau perlu waktunya jangan 24 jam, 28 jam. Setelah nikah, amit-amit dah. Waktu pacaran, pengen ketemu terus. Pulsa semua, kalau perlu yang TM spasi on. Beli Indosat yang gratis, harus bisa. Mendengar suaramu saja sudah membuat aku membara semangatku. Setelah nikah, mendengar suaramu saja memadamkan sukacitaku. Yang ketawa curiga saya ini. Kalau hanya penafsiran roh yang menyala-nyala seperti itu, saya khawatir gereja akan gampang tersapu oleh kondisi karena keadaan dunia semakin hari tidak semakin baik, justru semakin buruk. Dan kita punya alasan untuk berkata pada Tuhan, aku gak kuat lagi Tuhan, aku gak sanggup lagi Tuhan. Kita punya alasan buat Tuhan untuk memaklumi kita. Kata-kata memaklumi itu menjadi racun yang seakan-akan kita minta diskon perlakuan dari Tuhan. Tuhan mengerti saya dong, Tuhan tahu saya dong, kenapa saya begini, Tuhan harus mengerti saya. Seakan-akan Allah dipaksa kepalanya, lu ngerti gua gak gua begini.
mental seperti itu, mental budak. Dalam Amsal 20 ayat 27, kita akan pelajari kata-kata roh yang menyala-nyala, kemudian kita masuk ke aplikasinya. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saudara, kata-kata ini kalau kita mengerti, kita akan tahu bahwa kalimat roh manusia adalah pelita Tuhan. Itu terkait dengan roh yang menyala-nyala. Kenapa? Kata roh, R-O-H, roh ini kecil ya, karena dia roh besar sini, karena dia awal kalimat. Roh, R-O-H, dalam teks aslinya adalah nismat. Saudara, bukan nikmat, tapi nismat. Sama-sama, nismat. Wah, kalau ada orang mati, nismatnya sudah mulih kampung. Kata nismat ini digunakan untuk nafas hidup di dalam Kejadian 2 ayat 7. Nyok, kita lompat ke Kejadian 2 ayat 7. Nah, dalam teks aslinya kata nismat ini penggunaannya sama dalam Kejadian 2 ayat 7. Saudara lihat baik-baik Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan apa? Menghembuskannya, to blow, meniupkannya nafas hidup, nismat ke dalam hidupnya. Saudara, saya baca Alkitab bolak-balik, saya nggak menemukan Tuhan memberikan nismat kepada monyet. Yang Tuhan lakukan kepada monyet, gorila, King Kong, itu hanya membentuk dengan firman. Betul? Allah berkata, kun fayakun, jadi. Kun fayakun itu apa? Yang sama dengan creatio ex nihilo. Jangan terlalu bingung dengan bahasa. Kalau saudara ke Arab, assalamualaikum sama dengan shalom alaihim. Bedanya apa? Ketika Allah berkata, jadi, maka monyet langsung jadi. Tapi Alkitab nggak mencatat, Allah meniupkan, memblow up nismat kepada monyet. Kalau Allah meniupkan nismat kepada monyet, tadi pagi saya bilang, maka hari ini kemungkinan besar ada monyet di samping kita yang ikut ibadah. Loh, kalau ilmu biologi mencatat monyet adalah saudara terdekat kita. Amin nggak saudara? Kalau ilmu biologi mencatat monyet adalah saudara kita terdekat, sesama mamalia, makhluk yang menyusui dalam keluarga besar vertebrata, hewan bertulang belakang, dan termasuk dalam genus primata, hewan yang berjalan dengan dua kakinya. Kalau Allah, Tuhan Allah memberikan nismat kepada monyet, saudara nggak akan menghalangi monyet maju dan doakan. Tapi Tuhan tidak memberikan nismat kepada monyet dan sejenisnya hewan. Yang dia berikan nismat itu, nafas itu kepada siapa? Saya dan saudara. Tepok kiri kananmu, kita beda dengan monyet. Akar kata nismat yaitu neshama, yang dapat berarti nafas yang vital atau inspirasi ilahi. Jadi ketika Allah memberikan nismat dari akar kata neshama, Tuhan itu memberikan inspirasi ilahi yang dia punya melalui roh kita. Amin. Itulah sebabnya nanti saya akan jelaskan ini, kenapa manusia dibilang segambar dengan Allah. Segambar bukan Tuhan punya tangan. Yang bilang Tuhan punya tangan itu cuman bahasa antropomorfisme manusia. Saya nggak tahu bentuk Tuhan, dia itu roh. Amin? Amin? Yang bilang Tuhan matanya dua siapa, Ming? Yang bilang Tuhan jarinya 5 siapa, Bu Abed? Di mana? Salah kaprahnya itu yang serupa itu bukan bentuk
bentuknya. Tapi hakikatnya itu, nismatnya itu, Allah adalah roh. Ketika dia menghembuskan nafas, dalam teks aslinya, dia mengeluarkan sesuatu yang dia punya, dia berikan kepada kita. Itulah sebabnya roh itu merupakan sarana kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Amin. Saudara nanti mesti mengerti bahasa antropomorfisme. Itu bahasa yang menggambarkan manusia memiliki tindakan sama dengan manusia. Bukan Yesus ya, dalam arti ya, tapi menggambarkan Allah. Allah berbicara. Apakah Allah punya mulut? Allah itu roh. Yang Allah berikan itu nismat inspirasi ilahi. Jadi ketika Allah berikan roh buat kita, kita punya kemampuan memahami Tuhan. Amin. Kita punya sumber yang sama. Sumber roh kita itu dari Allah. Itulah sebabnya orang yang dipulihkan, yang lahir baru, dia akan mengerti, memiliki kemampuan untuk mengerti kehendak Allah. Orang lahir baru itu nggak punya alasan nggak mengerti kehendak Allah karena dia punya roh yang dipulihkan. Amin. Sudah paham sampai di sini? Ketika Allah memberikan nismatnya kepada kita, kita punya roh itu, dan roh itu melambangkan eksistensi Allah dalam hidup kita. Itulah sebabnya Allah bisa ngomong langsung sama Adam tanpa perantara. Paham? Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Allah nggak bisa bicara langsung. Allah memakai perantara, orang pilihannya. Karena pikiran manusia, roh manusia sudah nggak bisa nyambung dengan Allah. Allah harus pakai orang yang dikhususkan, para nabi yang diurapi oleh roh Allah, yang mengerti kehendak Allah untuk bicara kehendak Allah kepada manusia. Paham? Maka itu di perjanjian lama tuh jumlah nabi itu nggak banyak. Kenapa? Roh Kudus belum dicurahkan secara general. Hanya kepada orang tertentu. Kenapa harus diurapi? Dia harus punya pengurapan untuk mengerti pikiran Allah, kemauan Allah. Kita kalau komunikasi yang pertama harus sederajat. Dalam arti harus nyambung. Gak mungkin Miming punya pacar itu doktor teologi atau doktor profesor kebidanan. Dia ngomong tuh gak nyambung. Mungkin S1 dengan S3 itu udah susah. Apalagi S3 dengan S1,5 atau SD. Itu lebih enggak. Maka itu Alkitab mencatat, kamu harus pasangan yang sepadan, seimbang, penolong yang sepadan. Artinya apa? Ketika seorang berkomunikasi, nyambung. Kenapa Pangeran Charles dengan Lady Di itu pisah? Lady Di itu hanya tamatan SMA, guru TK. Pangeran Charles penuh dengan pendidikan. Dia nggak nyambung. Tahu pacarnya siapa? Camilla Parker Bowles, itu intelijensinya pintar. Orang nikah itu nggak cuma butuh seks, butuh kecantikan, butuh komunikasi. Betul? Oh, Fendi semangat. Akan kutingkatkan standar calonku, Om. Ngerti nggak? Harus nyambung. Maka itu saya cari istri pelayanan, nggak dari sekuler, supaya ngerti pelayananku. Enak ngomongnya pelayanan. Oh, dia sudah 4 tahun di sekolah Alkitab, dia ngerti. Nah kalau dari dunia sekuler, dunia bisnismen, pelayanan terus, apa untungnya sih lu? Nah kan kacau kalau begini seperti ini. Nanti terjadi perang salib di rumah. Komunikasi terus nyambung. Dan pakai bahasa yang sama, ngerti? Makanya itu saya anjurkan, jangan pakai bahasa dewa kalian di tempat sini, yang orang gak mengerti. Dia bilang gini, hubah. Anton gak mau kalah. Kenapa? Bahasanya harus sama. Nah Tuhan Allah bicara dengan Adam, dia nyambung. Kenapa? Memiliki roh yang belum tercemar. Ngerti? Ketika Tuhan Allah melihat manusia di dalam dosa, kenapa Allah sedih? Allah kehilangan partner untuk berbicara. Allah kita, Allah yang mengutamakan hubungan. Sebab itu dia rela turun ke dunia dalam pribadi Yesus Kristus agar hubungan kita pulih. Supaya apa? Melalui Yesus dia bicara. Dalam bahasa manusia. Dalam komunikasi yang dimengerti oleh kita. Paham sampai di sini? Yang Allah pulihkan itu roh. Kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan, segalanya enak. Nismat kita
ketika jatuh dalam dosa, kita nggak bisa nyambung ke pikirannya Tuhan, kita dikuasai oleh dunia, maka itu pikiran kita, hati kita, roh kita begitu enjoy ada di dunia, karena kita sudah lahir, tangisan pertama kita, tangisan dosa. Artinya apa? Gua udah berdosa. Maka itu, kalau bicara dosa, kita lebih cepat nyambung daripada bicara rohani. Kalau mendengar hal-hal yang jelek, kita lebih gampang berkata iya daripada hal-hal tentang Tuhan. Kenapa? Kita sudah bertobat ini sudah puluhan tahun, belasan tahun, sudah terbiasa hidup di dalam dosa. Dan itu untuk mengubahnya itu nggak bisa langsung, dibutuhkan pikul salib dan sangkal diri. Dan itu harus membunuh semua keinginan kita agar keinginan Allah terkoordinir dalam kehidupan kita, hingga kita bisa berkata, Tuhan, ini kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Itu butuh sesuatu yang sangat berat. Nggak mudah jadi orang Kristen. Yang bilang mudah siapa? Yang bilang mudah itu orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Kekristenan bukan untuk orang pengecut dan cari untung. Amin. Soalnya kiri kananmu bukan cari untung. Kadang-kadang kekristenan itu dimanfaatkan. Kadang-kadang kita tuh kampanyekan Allah kita besar dan dahsyat, Dia mampu segalanya. Jadi orang ikut Yesus karena mengharapkan sesuatu. Padahal Yesus sudah berikan lebih daripada apa yang kita butuhkan, yaitu pemulihan roh kita dengan Bapa. Itu terpenting, saudara. Terpenting. Saya nggak akan lupa kata-kata Daud. Jangan ambil rohmu dariku. Tuhan apa? Buat Daud. Boleh semuanya hilang, yang penting Engkau Tuhan, selain Engkau tiada yang lain, ada padaku di sorga. Artinya apa? Ketika orang mengerti betapa pentingnya hubungan dengan Tuhan, dia gak akan peduli, akan bayar apapun harganya, asalkan dia punya hubungan dengan Tuhan. Karena dengan demikian, roh Allah dalam hidup kita itu memancar terang dalam roh kita, hingga kita bisa menyatakan Kristus kepada orang lain tanpa munafik. Kata-kata tanpa munafik. Kita harus jujur, kadang-kadang kita di gereja banyak munafiknya. Lihat kiri kananmu, katakan, mungkin saya. Halo? Betul? Di mana banyak gosip? Di gereja. Betul? Di mana ada perselingkuhan? Di gereja. Kadang-kadang kita harus menampakkan muka munafik di gereja untuk kelihatannya kita menyatakan Kristus. Betul nggak? Betul nggak? Jujur nih, betul nggak? Kenapa? Karena kita nggak punya Kristus yang harus kita tampilkan apa adanya. Kita terbiasa memakai sebuah konsep di gereja harus kudus, di luar boleh agak kudis, bahkan kurang urapan. Toh bukan di gereja, kita konsepnya gereja itu rumah Tuhan, di luar itu rumah hantu. Katakan, zaman sekarang nggak beda lagi antara duniawi dengan rohani. Di mana engkau pelayanan, di mana engkau dipanggil bekerja, itulah panggilanmu. Amin. Pengusaha, jaksa, hakim semua, jangan bilang kami ini gini-gini. No, kita punya beban masing-masing. Nismat yang Allah berikan buat kita itu menyatakan pertama, roh yang menyala-nyala berarti apa? Kehadiran Yesus itu nyata. Kenapa? Roh itu menyambung dalam hidup kita, hubungan dipulihkan. Kalau hubungan dipulihkan, roh kita menyambung dengan Tuhan, kita nggak punya alasan untuk berkata nggak mengerti kehendak Allah. Kenapa ada roh yang membara demikian luar biasa seperti khotbah yang dulu? Karena dia punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Dia persembahkan tubuhnya menjadi korban ucapan syukur, korban di depan Tuhan. Dia punya hati yang hancur, dipersembahkan di hadapan Tuhan. Orang seperti ini, rohnya. Kalau orang nggak punya doa, nggak punya persekutuan, nggak baca Alkitab. Saudara, bedakan orang yang pintar Alkitab dengan orang yang punya persekutuan. Ngerti nggak? Yesus tuh jelas melihat antara orang yang pintar Alkitab dengan segala penafsiran teologi kata-kata indah dengan orang yang punya hati. Kenapa Yesus panggil Sakeus? Nggak perhatikan orang lain. Karena dia lihat dalam diri Sakeus ada hati yang mau dibentuk. Amin. Sakeus, turun.
Alkitab nggak mencatat Sakius lompat, dia turun. Dan saya yakin ketika Yesus melihat Sakius, dia bilang Sakius turun, itu ada satu semangat yang membara dalam Sakius. Dia turun, saya nggak tahu dia mau lompat atau gimana, tapi dia segera melihat Yesus yang akan ke rumahnya. Perasaan saudara gimana kalau hari ini tiba-tiba lagi di atas pohon kelapa, SBY bilang gini, Antan turun. Kalau perlu kau minta tolong sama Sun Gokong untuk minta kau turun, set langsung. Bentar, dia akan turun berlari. Kenapa? Yesus nggak pedulikan para ahli Taurat yang bersama-sama. Dia lihat di hatinya, pinter agama, tahu bahasa-bahasa Alkitab, belum tentu punya hati yang sungguh-sungguh. Amin. Artinya apa? Saudara, kemampuan otakmu harus diimbang dengan sikap hati. Sakeus punya sikap hati, tapi dia nggak pinter. Tapi kepintaran bisa diasah. Sikap hati itu harus dibentuk pertama. Amin. Standar seorang hamba Tuhan bukan pinter pertamanya, karakter. Saudara pinter di sorga nggak laku. Tuhanmu maha pinter. Amin. Saya seringkali berpikir kenapa kita terlalu cengeng kalau di sorga, di dunia menderita kita harus ke sorga. Di sorga nggak ada air mata. Jadi kita tuh pelarian kita sorga. Jadi kita jadi pribadi yang sangat cengeng gitu. Siapa bilang di sorga itu hanya nyanyi-nyanyi saja? Halo? Itu kan orang Pentakosta kuno kan? Kenapa kita harus ada ke sorga? Lihat Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa rohnya masih nyambung dengan Tuhan, ada komunikasi. Tuhan enjoy, Adam dan Hawa enjoy. Amin. Di sorga kita di rumah Tuhan. Tuhan layakkan kita ada di rumah Dia. Artinya apa? Orang kalau serumah apa hanya nyanyi-nyanyi? Ada komunikasi yang intim dengan Bapa. Amin. Itu lebih daripada nyanyi-nyanyi. Saya dulu mikir, kenapa di sorganya nyanyi kan kayak orang gila juga. Kudus. Kalau gitu ngapain gue ke sorga? Kuduslah Tuhan. Di sorga engkau punya komunikasi dengan Bapa, karena rohmu, nismatmu itu dipulihkan, engkau dipandang layak ada di hadirat Bapa, engkau bisa komunikasi seperti Bapa dengan anak. Itu kembali kepada maksud Allah mula-mula menciptakan manusia. Amin. Di sorga itu komunikasi dengan Bapa, hubungan yang lebih intim dari dunia. Jangan hanya bicara nggak ada air mata lagi. Di sorga nanti tidak ada air mata. Kita menderita di dunia. Kita jadi Kristen yang sangat-sangat cengeng, yang begitu gampang, walaupun nggak salah, tapi itu Kristen yang nggak kuat. Berpikir di sorga nggak ada air mata, nggak ada duka cita. Kita bilang nggak apa-apa ya Tuhan, yang penting aku di sini bertahan. Itu nggak masalah, tapi sampai seberapa kuat engkau menahan penderitaan itu? Sekarang aja sedikit-dikit kabur dari Tuhan. Betul nggak? Yang pertama, kehadiran Allah itu menyatakan roh yang menyala-nyala. Kalau roh Allah hadir dalam dirimu, membakar gairahmu, engkau nggak akan peduli dengan apapun di sekelilingmu, karena engkau memiliki sesuatu yang nggak punya, yang dunia nggak punya. Roh yang menyala-nyala bicara sesuatu gairah, semangat untuk terus berhubungan dengan Tuhan, karena Tuhan hadir dalam hidupmu. Pertanyaannya adalah seperti khotbah yang dulu, rohmu nggak menyala-nyala, kenapa? Kau nggak punya waktu dengan Tuhan. Kita punya waktu untuk ngomong-ngomong, kita punya waktu untuk nonton bola, kita nggak punya waktu untuk Tuhan. Kita bisa chatting di internet berjam-jam hanya untuk berkomunikasi dengan orang yang entah di mana, yang kita lihat hanya foto profilnya, mungkin tuh foto orang lain. Betul nggak? Di Facebook, teman saya ada kasih foto monyet. Saya bilang gini, sejak kapan lu berubah wajah? Kita asik berkomunikasi di Facebook, tapi kita lupakan komunikasi Facebook hanya sampai pada taraf jiwani, belum mengobarkan roh. Ketika rohmu berkobar-kobar, engkau lebih pentingkan Tuhan. Saya yakin penyakitmu, masalahmu, kesulitanmu menjadi bagian Tuhan. Kadang-kadang kita nggak bisa memprioritaskan. Saya sempat salah sama Tuhan waktu Barcelona kalah dari Real Madrid waktu perebutan Copa del Rey. Saya bilang, Tuhan, abis ini gue mau berdoa.
Kan jam 4 selesai. Wah, saya semangat. Apalagi Barcelona kan nyerang terus kan. Wah, saya pikir roh saya akan menyala-nyala di hadapan Tuhan dengan kemenangan Barcelona. Ketika Barcelona kalah 0-1, saya matikan TV. Itu tutup mata setengah mati konsentrasi. Rasa jengkel, marah, rasanya berdoa nggak bisa. Kenapa? Otak saya bilang gini, kalah. Kenapa Cristiano Ronaldo dibiarkan bebas berkeliaran? Coba bek Indonesia pasti patah kakinya. Marah. Saya merasa berdosa. Saya bilang sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Saya coba kemarin nonton Barcelona lawan Real Madrid episode ketiga. Sendirian di rumah itu nggak ada yang suka bola. Saya nonton, saya semangat nontonnya. Saya nonton karena keponakan saya ngompol. Jadi basah. Kok basah? Saya lihat sudah jam 3, saya buru-buru. Babak kedua masih 0-0. Saya nonton sendiri. Diserang terus Barcelona, saya tegang, tidak bisa, pengen kencing, pengen minum tuh tegang terus. Ketika gol Messi, saya mau teriak, gol! Saya tahu di rumah ini nggak ada yang suka bola dan orang-orang nggak akan mungkin teriak. Saya langsung minum sebanyak-banyaknya untuk rapel, jangan minum lagi nanti. Dan ketika 2-0 saya mulai santai. Dan saya mulai bisa berdoa dengan tenang. Di situ saya belajar gini. Hati saya bilang gini, Ron, kok lu bisa seperti itu? Maka lahirlah khotbah ini. Dari kebodohan seorang pendeta yang nonton bola, yang rohnya membara-bara, mengerti ke saudara bahwa kadang-kadang kita seperti itu. Ngerti nggak? Dapat duit, doanya cepet ngucap syukur. Haleluya, loya, hale. Ada masalah. Maaf Tuhan, aku lagi nggak pengen berdoa. Dan kita harus jujur, kita seperti itu, betul nggak? Betul nggak? Halo, standar kita di gereja dengan di rumah beda. Di gereja kita bisa nyanyi kupandang wajahmu dan berseru. Kalau saudara kurang kerjaan, bawa alat sewa tim musik, nyanyi di rumahmu tiap hari supaya seperti gereja suasananya. Kasih WL makan, udah nasi goreng lah, nyanyi tiap hari supaya kau bisa ibadah. Kalau semangatmu, spiritmu hanya karena sesuatu yang dari luar, engkau adalah orang yang gampang berubah dan bunglon. Rohani. Nggak usah munafik, nggak usah keluar pura-pura sabar. Aku sudah sabar lo sayang. Wah, kurang ajar kamu ya. Enggak. Kesabaran itu bukan dilatih dari ruang doa. Ruang doa hanya menstimulasi Roh Kudus menghadir dalam hidupmu. Keluar, engkau mengefektifkan kuasa itu dan engkau mulai belajar mematikan dirimu. Roh Kudus nggak bisa bekerja kalau engkau nggak off-kan dirimu. Amin. On kan Roh Kudus, off kan dirimu, dahsyat hasilnya. Mari kita berdiri, kita angkat pujian.